Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ketika seseorang tidak mengetahui kegelapan, ketika seseorang tidak mengetahui kesesatan, ketika seseorang tidak mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, maka ia tidak akan mengetahui akan besarnya nikmat yang Allah berikan dengan adanya Nabi Muhammad SAW, dengan kebenaran yang diutus, dengan petunjuk yang Allah turunkan melalui wahyunya, melalui Rasulullah SAW. Oleh karena itu sangat penting ketika kita mempelajari sirah untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat, baik masyarakat Arab ataupun masyarakat dunia pada saat itu sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Sebelum kebenaran yang terang benderang itu muncul, sebelum cahaya ilahi tersebut muncul, apa yang terjadi pada masyarakat dunia dan masyarakat Arab? Diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Iyad ibnu Himar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Innallaha tala'a ala ahli al-ardi fama qatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab. Allah melihat sebelum diutus Rasulullah, melihat dunia, kemudian Allah maqata. Ma'al-maqat, al-maqat artinya adalah syiddatul karahiyah, sangat membenci mereka yang hidup pada saat itu, membenci penduduk bumi. Kenapa? Karena mereka melakukan kemaksiatan, karena mereka melakukan kesyirikan, karena mereka tidak ada yang mengikuti pelajaran-pelajaran daripada nabi-nabi sebelumnya, kecuali sebagian kecil dari ahlul kitab, dari kelompok Yahudi dan Nasrani yang masih mengikuti ajaran nabi mereka. Maka keadaan masyarakat Arab pada saat itu sangatlah kacau. Mereka menyembah ratusan berhala. Kemudian mereka mengadakan yang dinamakan dengan ar-rayatul khumur, tempat pelacuran. Kemudian mereka ketika mendapatkan anak perempuan, mereka menguburnya hidup-hidup. Kenapa? Karena takut mendapatkan air, karena takut lapar, karena takut tidak bisa makan, karena takut tidak mendapatkan rezeki. Karena bagi mereka anak perempuan tidak bisa bekerja. Pada saat itu yang bekerja adalah orang-orang yang kuat, yang bisa bertahan hidup adalah yang kuat, sedangkan wanita tidak bisa bertahan hidup kecuali dengan bantuan orang lain. Maka mereka membunuhnya. Kemudian juga terjadi fanatik kesukuan yang sangat luar biasa. Terjadi fanatik kesukuan yang sangat luar biasa sampai mereka saling membunuh, sampai mereka saling perang antar sesama mereka, antar sesama kabilah Arab atau suku Arab. Karena sebab-sebab yang sepele, mereka berperang sampai puluhan tahun. Masing-masing dari suku-suku tersebut memiliki musuh. Mereka saling menyerang, mereka saling membunuh, dan sebagainya. Itu keadaan masyarakat Arab jahiliyah. Mereka memperbudak budak, kemudian mereka memperbudak manusia, kemudian tidak memberikan hak-haknya dengan baik. Mereka melakukan berbagai macam kejahatan. Yang kuat dialah yang menang, yang lemah tidak akan mungkin mendapatkan hak-haknya dengan baik. Kemudian kalau kita lihat keadaan masyarakat Arab pada saat itu, mereka secara geografi berada di tengah kekuasaan atau kekuatan dunia yang sangat besar. Ada Imperium Persia, ada Imperium Romawi yang saling berusaha untuk mencari pengaruh di Jazirah Arabia. Dan juga mereka menjajah Jazirah Arabia atau negara-negara tempat-tempat atau daerah-daerah Arab. Mereka jajah. Mereka adalah kekuatan besar dunia pada saat itu. Tentunya dikatakan oleh seorang ulama, kalau seandainya pada saat itu Rasulullah SAW pada saat beliau memulai dakwahnya, ketika beliau memulai dakwahnya dengan
mengajak manusia atau mengajak masyarakat Arab untuk membebaskan daerah mereka daripada gangguan Imperium Romawi ataupun Persia, maka pada saat itu mungkin beliau akan mendapatkan pendukung dengan mudah. Mungkin pada saat itu beliau akan mendapatkan pengikut dengan mudah, dan minimal beliau tidak akan diganggu kalau dakwah beliau dimulai dengan nasionalisme atau dengan cinta tanah air. Kalau beliau mengajak, mari kita membebaskan tanah air kita, mari kita perkuat rasa nasionalisme kita, membela Jazirah Arab, maka pada saat itu beliau tidak akan mendapatkan perlawanan dan permusuhan yang begitu hebat dari masyarakat Arab Quraisy jahiliyah. Dikatakan juga, kalau seandainya Rasulullah pada saat itu ketika berdakwah, beliau memulai dakwahnya dengan tujuan untuk memperbaiki moral, maka minimal golongan budak, orang-orang yang direndahkan, akan membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang ingin akhlak ditegakkan, moral ditegakkan, karena ada orang-orang yang bermoral tinggi walaupun dia adalah musyrik dan walaupun dia adalah orang jahiliyah, ada yang bermoral tinggi dan mendukung hal tersebut. Namun Rasulullah tidak memulai dakwahnya dengan hal tersebut. Kalau Rasulullah memulai dakwahnya untuk membebaskan budak, untuk membela budak, maka para budak akan mendukung beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dakwahnya bukan berasal dari pribadinya, tapi berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, maka dakwah beliau dimulai dengan 2 kalimat tauhid, 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika beliau mengumpulkan keluarganya, beliau mengatakan, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Itu adalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan dakwah itu, maka beliau tidak mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, karena beliau memusuhi sesembahan mereka. Orang Arab jahiliyah, di sekitarnya ada ratusan patung yang mereka sembah. Disembah oleh yang tua dan yang muda, laki-laki dan wanita, budak dan bukan budak. Mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu dari Allah mengatakan dengan sangat tegas, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang kafir, La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agama. Itu adalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan tegas dan jelas. Maka oleh karena itu beliau dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Dituduh tidak cinta dengan tanah airnya Mekah Al-Mukarramah. Dituduh memecah belah persatuan kaum kafir Quraisy. Dan memang beliau memecah belah persatuan mereka, karena mereka bersatu di dalam kebatilan, karena mereka bersatu di dalam kesesatan, karena mereka bersatu dalam kezaliman, karena mereka bersatu di dalam kejahatan. Dan Rasulullah dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Yang kita sekarang sering mendengar tuduhan-tuduhan tersebut diulangi dan dikatakan kepada para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keadaan masyarakat jahiliyah. Mereka musyrikin, mereka melakukan berbagai macam kejahatan. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung. Maka untuk mengenal atau untuk mengetahui, untuk membedakan bagaimana dulu Makkah dan bagaimana Makkah sekarang adalah dengan mengetahui sejarah atau keadaan Makkah pada saat tersebut. Kemudian bukan hanya di Makkah, situasi dunia pada saat itu, ada kekuatan-kekuatan besar di dunia pada saat itu. Ada kekuatan Romawi, ada Romawi Eropa Timur dan Eropa Barat, ada Eropa Utara. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang besar. Di Eropa Barat
yang ibu kotanya adalah Roma, yang sekarang di Italia, yang beragama Katolik, dan di Eropa Timur, yang di Turki, yang sekarang di Turki Konstantinopel, dan juga Eropa Timur, Eropa Utara, mereka semua adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian mereka walaupun beragama Nasrani atau beragama Kristen, tapi mereka telah merubah-rubah ajaran daripada ajaran Nabi Isa alaihi salam, sehingga mereka melakukan kemusyrikan dengan mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa adalah Tuhan mereka. Dan juga di Eropa, di Romawi barat dan timur, tersebar perzinahan, tersebar kezaliman, sama seperti di Jazirah Arabia. Pada saat itu kezaliman mereka bahkan sampai mereka memasukkan seorang hamba atau seorang budak ke dalam kandang bersama dengan harimau. Kemudian mereka adu manusia yang mereka anggap budak dengan harimau, dengan singa, dan dilihat siapa yang menang. Sang budak bisa menyelamatkan dirinya kalau dia bisa menang melawan singa tersebut. Keadaan yang sangat hancur dari sisi moral, keadaan yang sangat hancur dari sisi ekonomi dan sebagainya. Mereka mewajibkan pajak, mereka mengadakan sogok menyogok dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita beralih ke timur, ada Persia. Tidak jauh berbeda keadaan Persia dengan keadaan daerah-daerah tetangganya. Di Persia, mereka bahkan sampai menuhankan kaisar mereka. Mereka menganggap bahwa kaisar mereka adalah titisan Tuhan. Tidak boleh seseorang mendekat kepada kaisar mereka. Mereka harus berjarak, memiliki jarak antara dia dengan kaisarnya ketika berbicara, 5 meter kurang lebih. Tidak boleh seseorang mendekat kepada kaisar karena menganggap kaisar adalah Tuhannya. Juga mereka menyembah api. Kemudian mereka membuat kasta-kasta di dalam masyarakat mereka. Itu keadaan Persia kurang lebih pada saat itu. Kemudian kalau kita lihat Eropa Utara, mereka pada saat itu dalam keadaan bodoh yang luar biasa. Tidak bisa mengurus diri mereka. Rambut mereka sangat panjang, tidak pernah mereka cukur. Kemudian baju mereka tidak pernah mereka ganti. Jadi Eropa yang banyak orang banggakan, pada zaman dahulu mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti kebersihan. Mereka menganggap bahwa pakaian mereka kalau tidak diganti maka itu akan menyehatkan mereka. Mereka tidak mandi kecuali setahun 2 kali, setahun sekali, itu mandinya mereka. Kita umat Islam mandi minimal ketika junub, ketika hadas besar kita wajib mandi. Namun mereka tidak mandi. Dan ini adalah sebuah kenyataan. Dan dikatakan oleh mereka sendiri, oleh orang-orang barat sendiri, dan mereka mengatakan bahwa orang Eropa baru melirik ilmu pengetahuan pada abad-abad ke-11 kurang lebih. Abad ke-12 baru mereka mulai melirik, mulai melihat bahwa ilmu pengetahuan itu penting. Adapun di dalam Islam, ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbik alladzi khalaqal insana min 'alaq. Hari pertama, ayat yang pertama turun adalah ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Iqra, bacalah. Dan juga ayat tentang ilmu pengetahuan sangat banyak di dalam Islam. Kemudian kalau kita melihat lagi daerah lain, yaitu di Cina, ada agama yang berkembang. Ada agama Buddha, ada agama Konfusius, ada agama lain. 3 agama kurang lebih yang berkembang di Cina. Kemudian setelah itu di India, kalau kita melihat di India, mereka menuhankan semua hal. Mereka menuhankan tikus, mereka menuhankan sapi, mereka menuhankan, mohon maaf, alat kelamin manusia. Dan ini bukan kebohongan. Sampai detik ini ada yang menyembahnya.
di India. Sampai detik ini ada yang menyembah sapi di India. Sampai detik ini ada yang menyembah tikus di India. Sampai detik ini ada yang menyembah ular di India. Mereka menyembah berbagai macam Tuhan. Apapun mereka jadikan Tuhan. Berhala yang sangat banyak mereka sembah. Ketika kita melihat masyarakat India pada zaman dahulu dan zaman sekarang, maka di sana juga terjadi kasta-kasta yang sama-sama kita sering mendengar, kasta-kasta yang banyak. Ada kasta Brahma dan sebagainya. Itu ada di India. Kemudian kalau kita melihat berikutnya, kita melihat Yahudi. Mereka adalah sekelompok orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, maka mereka hijrah ke berbagai tempat. Di antaranya ada yang pergi ke Madinah. Namun di sana, di Madinah atau di Yathrib pada saat itu, mereka mengadakan kekacauan, peperangan, karena mereka menjual senjata kepada masyarakat Aus dan Khazraj. Masyarakat asli Madinah mereka menjual senjata, dan mereka berkepentingan untuk adanya selalu peperangan antara kabilah-kabilah dan suku-suku Arab, agar mereka terus-menerus mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata yang mereka lakukan. Kalau kita melihat lagi daerah lainnya, yaitu daerah Ethiopia, di situ ada agama Kristen tersebar. Namun tentunya agama Kristen yang tersebar juga telah berubah, tidak seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, atau Nasrani, mohon maaf, agama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan wahyunya, dan juga mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam di tengah masyarakat yang seperti itu, masyarakat lokal, yaitu masyarakat Arab jahiliyah yang memiliki fanatisme yang sangat tinggi, yang sangat besar. Dan ini penting untuk dipahami. Jadi kalau ketika kita mempelajari sirah Nabi dan kita mendengar sebuah nama, misalkan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Rasulullah, siapa Rasulullah? Dari bani apa? Dari keluarga mana? Dari suku apa? Ini penting untuk dipahami. Banyak orang yang ketika membaca sirah mereka tidak paham hal ini. Maka garis bawahi hal ini sangat-sangat penting. Umar bin Khattab, siapa Umar bin Khattab? Dari kelompok mana Umar bin Khattab? Abu Jahal dari suku apa? Karena kalau kita mengetahui hal ini, kita bisa mengetahui perubahan besar dan spektakuler yang Rasulullah SAW lakukan. Apa yang Islam lakukan di tengah masyarakat jahiliyah yang sangat fanatik? Tidak mungkin ada satu suku, seorang yang berasal dari satu suku bisa untuk memimpin suku lainnya. Tidak bisa. Dan Rasulullah dari Bani Hashim, dari kabilah Bani Hashim, memimpin Aus wal Khazraj, memimpin orang Ansar yang ada di Madinah. Kemudian di tengah masyarakat Arab atau di tengah masyarakat Quraisy, tidak mungkin ada suku yang kecil kedudukannya seperti sukunya Umar bin Khattab. Beliau orang Quraisy, beliau memiliki nasab yang mulia, tapi suku beliau, suku Bani Adi, kecil. Maka tidak mungkin mengalahkan yang lain. Namun beliau Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari Bani Taim At-Taimi, dari kabilah At-Taimi. Maka Sayyidina Abu Bakar bisa menjadi khalifah. Hal tersebut tidak sampai ayahnya sendiri tidak membenarkan hal tersebut. Ayahnya sampai mengatakan tidak masuk akal anak saya bisa menjadi khalifah, bisa menjadi pemimpin. Karena dia tahu bahwa mereka memiliki nasab yang mulia, memiliki nasab yang bagus, memiliki diakui oleh kabilah Makkah, oleh suku-suku Makkah. Namun tetap dia lemah. Bagaimana mungkin dia bisa memimpin semua orang Arab pada saat itu setelah Rasulullah wafat? Kemudian juga dengan memahami hal ini kita bisa mengetahui kenapa Abu Jahal menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau
Rasulullah berasal dari Bani Hashim, Abu Jahal berasal dari Banu Makhzum. Maka ketika kita mengetahui hal ini, bahwasannya Abu Jahal dengan kabilah Abu Jahal dengan kabilah Rasulullah ada persaingan yang sangat ketat dari zaman dahulu, maka kita bisa mengetahui dan bisa mempelajari bahwa di sini ada fanatik golongan, di sini adalah sebuah fanatik besar, fanatik kesukuan yang menyebabkan Abu Jahal tidak mau beriman. Dan ini beliau dan hal ini dikatakan oleh dia sendiri. Dia mengatakan kita dengan Bani Hashim saling berlomba-lomba, kadang kita menang dalam kemuliaan, kadang Bani Hashim. Namun ketika kita sudah hampir menyamai Banu Hashim, kemudian mereka katakan fina nabi, di antara kami ada yang diutus menjadi nabi. Maka bagaimana mungkin kita bisa menyamai Banu Hashim dalam kemuliaannya? Dan hal ini yang mencegah Abu Jahal masuk Islam. Kalau kita mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pertemuan di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam, dan Al-Arqam adalah berasal dari suku Bani Makhzum, dari Banu Makhzum, kabilahnya Abu Jahal. Maka kita mengetahui bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perubahan besar dan bagaimana strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Rasulullah memilih tempat dakwah rahasianya di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam, dan Al-Arqam ibnu Abil Arqam berasal dari Bani Makhzum, berasal dari kabilah, dari suku yang sangat membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketuanya membenci Rasulullah, yaitu Abu Jahal, musuh nomor satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting untuk dipahami. Jadi ketika kita membaca sirah Nabi, tidak bisa kita hanya membaca seperti membaca buku biasa, Abu Ubaidah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian kita mendengar nama-nama ini, kemudian kita tidak tahu siapa mereka, apa latar belakang mereka, sehingga kita tidak akan memahami situasi seperti yang terjadi kalau kita tidak mengerti hal tersebut. Oleh karena itu hal ini sangat penting, dan nanti sedikit demi sedikit kita akan menyebutkan hal-hal tersebut agar kita bisa menyadari dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan untuk merubah Makkah Al-Mukarramah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.